al-alim al-alama yang berada di lingkungan Mari Kerupuk, khususnya di Komplek Unpala yang saya taati bapak-bapaknya, pada seluruh asatidz yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih berkenan memberikan kita rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita semua sampai saat ini masih diberikan kesehatan, umur panjang, insyaallah rezeki juga melimpah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga dapat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua dapat mendapatkan syafaat beliau di wilayah yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kepada para sahabat yang saya hormati, seperti biasa kita kegiatan setiap malam Senin kita adakan pengajian rutin setiap malam Senin. Kecuali istighosah ini nanti rencana kalau memang nanti Pak Ketua hadir, kita rencanakan sebulan sekali dan kita adakan setiap minggu pertama setiap bulan. Jadi kita kenal tanggal, yang penting minggu pertama setiap bulan istighosah. Insya Allah kita akan lanjutin. Tetapi untuk pengajian kita di kitab Fathul Tafsir Jalalain ini akan tetap berjalan setiap minggu malam Senin. Mudah-mudahan kita semua para ustadz utamanya diberikan keistiqomahan sehingga kita dapat mengkaji ilmu Allah lebih lanjut, dan insya Allah bisa memberkah bagi kita semua, yang mana kita sudah berusia lanjut ini tinggal mencari sanggupnya akhirat. Sanggupnya akhirat itu ya berupa ibadah, termasuk mendatangi jamaah-jamaah alim seperti ini. Mudah-mudahan ibadah kecil-kecil inilah yang akan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu mari sama-sama acara yang kita buka. Semoga dari awal sampai akhir nanti berikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini ala kulli shalihah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Selanjutnya kajian kitab tafsir kita serahkan kepada Ustaz Makmur, kepada beliau. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah kita bisa bersama-sama kembali bersilaturahmi sama-sama untuk melaksanakan pengajian kita. Mungkin alhamdulillah masih semangat ya. Insyaallah. Atas permintaan Pak Yai tadi kemarin, jadi karena ini rutin, jadi kita mulai lagi dari pembahasan awal. Kalau kemarin kan acak ya, ini jadi kita bahas lagi dulu karena kita membahas surat Al-Fatihah. Jadi nanti dulu Al-Fatihah terus sampai Al-Baqarah terus, cukup sampai tangan. Amin. Ini kitabnya kitab Ibnu Katsir.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada Engkaulah na'budu kami mengabdi, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka dan hanya kepada Engkaulah nasta'in kami memohon pertolongan. Iyyaka ini kalau di santri biasanya dulu disebut domir munfasil, langsung. Ingat kalau yang lagi alfiah dulu. Munfasil mansub ini didahulukan iyyaka na'budu. Kalau tarkib biasanya kan na'buduka. Tapi ini pakai iyyaka jadi diawalkan. Kenapa begitu? Ini untuk menunjukkan kata-kata hanya pada Allah. Iyyaka na'budu. Jadi lebih intens, lebih dalam bahwa hanya kepadamu ya Allah. Sama seperti kata-kata innama. Innama harrama alaikumul maitah. Innama itu untuk menunjukkan hanya ini saja. Innama nanti kalau di Arabia itu biasanya ketemu nanti ya. Jadi ini tarkibnya mudhof ilaih yang didahulukan. Na'buduka menjadi iyyaka na'budu untuk menunjukkan bahwa hanya kepada Allah kita mengabdi. Ini saya lebih suka menggunakan frasa mengabdi. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Biasanya kalau yang ustaz-ustaz kiai-kiai zaman dulu kan untuk beribadah. Tapi kata ibadah itu sudah mengalami proses perubahan, arti menjadi sekadar ibadah. Ibadah itu kayak ritual saja. Padahal maksud di sini itu mengabdi. Mengabdi artinya menjadi pelayan Allah, mengabdi kepada Allah. Artinya seluruh hidup kita ini, seluruh unsur, seluruh sistem kehidupan kita itu tujuannya mengabdi kepada Allah. Beribadah itu mengabdi kepada Allah. Bekerja itu mengabdi kepada Allah. Berbisnis, berjualan itu dalam rangka mengabdi kepada Allah. Yang diharapkan dari mengabdi adalah jadilah kalian sebaik-baik orang yang mengabdi. Jadilah sebaik-baik orang yang bagus di mata Allah pengabdiannya. Nah, jadi namanya orang mengabdi itu kan nggak boleh balelo, nggak boleh keluar dari SOP. Sama seperti abdi dalam sultan. Tidak boleh seorang abdi melakukan sesuatu tanpa perintah sultan. Pecat kalau sultan. Jadi itu mengabdi. Kenapa hanya kepada Allah? Karena ada juga orang-orang yang mengabdi kepada selain Allah. Banyak orang mengabdi ke selain Allah, mengabdi kepada setan. Ada filmnya, Pengabdi Setan. Memang ada. Jadi saya itu dibisiki sama Quran, memang bisa orang mengabdi kepada selain Allah. Tetapi tidak ada yang didapatkannya kecuali pendiam. Kayak kata Allah dalam Al-Quran itu, la ta'budi syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan mengabdi kepada syaitan. Ada pak orang mengabdi kepada syaitan, diperbolehkan, diizinkan sama Allah. Wa ja'alna bainahuma nasaba wa sihra. Saya itu kaget kalau baca ayat ini pertama kali. Jadi orang-orang itu ada dua. Ada dua orang, ada setidaknya ada dua yang baru saya ketemukan.
orang yang mengabdi kepada selain Allah, yaitu mengabdi kepada setan. Mengabdi. Yang pertama, orang mengabdi kepada jin, kepada setan, itu dengan cara membuat nasab. Seseorang membuat nasab hubungan sama jin, sama setan, memiliki perjanjian-perjanjian, itu dibolehkan. Maka ada orang yang bersekutu dengan Midorong, dengan Nyi Roro Kidul, dengan berhubungan badan dengan mereka. Itu mereka menciptakan nasab. Jadi suami istri. Al-Quran bahasanya susah kalau orang tidak biasa baca Quran mengartikan itu. Jadi waja'alna bainahuma nasaba. Jadi di antara jin dan manusia ini bisa menciptakan nasab. Ternyata dalam Al-Quran ada. Jadi benar kalau ada orang-orang yang mengabdi kepada setan, cara mengabdinya dengan berzina dengan mereka. Yang kedua, ada orang yang mengabdi kepada setan dengan meminta tumbal. Jadi Allah itu menyampaikan bahwa orang-orang musyrik itu suka membunuh anak-anak. Yang membunuh siapa? Syuraka'uhum. Sesuatu yang dimusyrikannya, yang disembahnya, yang diabdikannya membunuh anak-anak. Masya Allah, saya menemukan itu sampai tadi. Oh, berarti ada orang yang bersekutu dengan setan, dengan jin, dengan cara menumbalkan anak-anak. Gunung Kawi. Jadi kalau ada tipuan-tipuan orang di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah kekurangan, ada rayuan seperti itu. Mereka meminta supaya kita tidak mengabdi kepada Allah, tapi mengabdi kepada syaitan. Jadi saya itu pernah diceritain sama saudara. Jadi orang itu sudah hidupnya sumpit, serba kekurangan, banyak hutang, diuber-uber, pernah dihutang sampai dia nggak bisa lagi membayar. Otomatis di tengah goncangan kehidupan seperti itu, orang kalau imannya lemah bisa kenapa? Dia akhirnya pinjam uang untuk cari pesugihan. Kesana Pak, ke Kebumen. Dari Tasikmalaya jauh-jauh ke Kebumen. Jadi pesugihan. Ke sana ketemu kuncennya, diterima. Terus sama kuncennya, pokoknya kamu syaratnya beli minuman 40 macam. 40 macam. Beli Pilapindeng, Fanta, Bajigur, masuk semua 40. Sampai dia packing, dibawa, dan akhirnya dia disuruh nyembah batu. Jadi itu malam dia ritual batu. Sampai kemudian datanglah barisan ratunya, Ratu Vanessa datang. Dan begitu datang mereka yang ngambil minuman, diminum, wah pesta lah. Tapi dia ketemu sama yang ratunya, salah satu yang paling cantik, ketemu. Tapi dia cuma lirik saja, tidak ditanya apa-apa, dilirik. Nah, akhirnya udah bubar. Paginya ditanya sama kuncennya itu, gimana tadi malam, sudah berhasil? Wah, punten berhasil gimana Pak? Pak Kiai biasa
Kiai. Lah, kamu tadi malam ketemu. Terus pesan apa? Ibu Nyai Roro Kidulnya. Saya cuma di Plero itu, cuma dilihat saja. Tapi terus berlalu. Aneh sekali. Nggak dikasih nomor gitu. Enggak. Kamu suka sholat nggak? Nggak pernah sholat. Bisa ngaji? Nggak bisa. Suka mabuk? Kalau mabuk rasanya biasa. Suka selingkuh? Ya itu kadang-kadang. Akhirnya sama dukunya dikepret. Kamu jangan di sini lagi. Kalau yang mandi, yang bisa di sini ke sini itu harus Pak Haji, harus suka sholat, suka puasa. Itu biasanya langsung top chair. Karena kalian sudah seperti setan. Sama Nyi Roro Kidul juga gak dianggap. Karena kamu sudah setan. Masya Allah. Jadi orang dari jauh-jauh bawa uang hasil hutang supaya merubah nasib. Ternyata tidak semuanya diikuti, Pak. Kalau kita mungkin ini yang suka pengajian, yang suka sholat, nah itu cepat. Itu diantara orang yang mengabdi kepada selain Allah. Jadi apa namanya? Kenapa ini iya karena budi? Karena kita supaya lurus niat kita untuk mengabdi kepada Allah. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini ada diartikan iyyaka na'budu itu artinya iyyaka na'budu yakni iyyaka nuwahhidu wa nakhafu wa narjuka ya rabbana la ghairak, yakni hanya kepada Engkau lah nuwahhidu, kami bertauhid. Nuwahhidu hanya menyembah yang Maha Esa, yang Maha Satu. Wa nakhafu dan kami takut kepada Engkau, wa narjuka ya rabbana la ghairak, kami hanya mengharapkan Engkau, ya Allah, tidak ada yang lain. Ini kalau baca kitab ini, kalau orang-orang waliullah biasanya dari kiri ke kanan. Kalau yang masih ustaz-ustaz biasa kan dari kanan ke kiri ya. Terus saya lihat ada yang bisa membaca Arab dulu dari kiri ke kanan. Itu mungkin sudah saking pinternya ya. Jadi maksud na'budu itu adalah nuwahhidu wa nakhafu wa narjuka ya rabbana la ghairak. Wa iyyaka nasta'in, di dalam surat Al-Bayyinah ada wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a al-ayat. Tidak kami perintahkan manusia itu kecuali untuk mengabdi kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Jadi ayat ini sebenarnya seperti kita mengumumkan, seperti kita proklamasi di depan Allah. Jadi setiap sholat, kalau sholatnya itu 2 rakaat, kita pasti menyatakan iyyaka na'budu 4 kali. Kalau 2 rakaat 2 kali. Bayangkan tanggung jawab moral kita. Mengakui, berproklamasi di depan Allah, iyyaka na'budu, kami, ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami mengabdi. Maka jangan sembarangan. Seluruh hidup orang beriman itu, Pak, itu intinya mengabdi kepada Allah. Kan tidak semua orang Allah pilih untuk beriman. Tidak semua. Dari sekian miliar jumlah orang, hanya berapa ratus juta yang Allah pilih untuk menjadi beriman. Orang beriman itu tugasnya hanya mengabdi. Kalau kita bekerja itu dalam rangka mengabdi kepada Allah. Kita mengaji dalam rangka mengabdi kepada Allah. Kita beribadah untuk mengabdi pada Allah. Tidak ada lain.
Karena kita sudah memproklamasikan mengabdi kepada Allah, maka luruskan. Dalam ayat yang lain, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu sudah dibeli sama Allah. Sudah dibeli. Jadi kita ini orang-orang yang sudah dibeli sama Allah dan tugasnya hanya mengabdi kepada Allah. Urusan selain itu Allah tanggung. Sebenarnya kan itu. Urusan selain itu Allah tanggung. Nah, maka sebenarnya kata-kata mengabdi ini menjadi luas. Lebih luas, tidak hanya sekedar beribadah. Jadi kalau kita tukang batu, mencari batu, ya niatnya mengabdi kepada Allah. Kalau kita biasa berjualan keliling, niatnya juga mengabdi kepada Allah. Kita ngantar anak sekolah, membiayai anak sekolah, kita mengabdi kepada Allah. Pengabdian. Jadi tidak ada yang Allah perintah kecuali illa liya'budullaha mukhlishin, untuk mengabdi kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kamu meminta pertolongan. Ini juga sama. Karena kita itu mengabdi kepada Allah, maka meminta sekalipun hanya kepada Allah. Tidak boleh meminta kepada yang lain. Jadi ada beberapa makhluk yang Allah izinkan untuk bisa bekerja sama. Jadi musyrik itu sebenarnya definisi sederhananya adalah meminta tolong kepada yang gaib selain Allah. Meminta tolong kepada yang gaib, tanda petik ya, selain Allah. Kita meminta tolong kepada makhluk halus, meminta tolong kepada jin. Jadi Allah izinkan bisa bekerja sama dengan makhluk-makhluk seperti itu. Tapi itu jatuhnya menjadi musyrik. Paling mudah itu. Kalau kita meminta tolong, itu lebih baik dalam kerangka muamalah, hubungan sosial kita kepada tetangga, kepada teman, hubungan sosial itu tidak masalah. Tapi ketika kita meminta kepada sesuatu yang gaib, tanda petik selain Allah, itu sudah musyrik. Maka alladzina yu'minuna bil ghaib itu hanya kepada Allah. Beriman kepada yang maha gaib. Tidak boleh kita beriman kepada yang gaib selain Allah. Walaupun Allah izinkan. Allah izinkan. Jadi wastabziz man istata'na minhum bisautika wa ajib alaihim fil amwali wal auladi wa idhum. Jadi Allah itu mengizinkan kepada iblis, siapkan pasukan kalian, siapkan seluruh kekuatan kalian, kalian bisa mempengaruhi hamba-hambaku. Wasyarikhum, bisa bekerja sama dengan mereka fil amwali wal aulad. Memang bisa. Jadi kalau orang tidak punya anak, terus meminta tolong kepada yang gaib selain Allah, Allah izinkan. Tapi Allah tidak ridho. Allah izinkan. Kita kere, terus miskin, terus tidak tahan dengan ujian kemiskinan Allah, cari yang lain. Allah izinkan. Karena Allah bilang wasyarikhum, bekerja samalah dengan mereka fil amwali wal aulad. Banyak di antara kita seperti itu. Maka sebagai orang beriman harus berhati-hati. Tidak boleh kita mempercayai yang gaib selain Allah. Beda antara percaya dan mempercayai. Sudah saya sampaikan dulu. Kalau percaya iya, iblis itu ada, jin itu ada, tapi mempercayai mereka itu yang tidak boleh. Jadi hanya kepada Allah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian masih sulit meminta tolong, tidak tahu caranya,
Allah kasih tahu caranya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Orang-orang itu disuruh bersabar. Bersabar itu apa? Bertahan. Saya umpamanya kan jadi pedagang kecil. Oh ya orang muda-muda, kita ini, sabar. Allah suruh sabar, bertahanlah di posisi itu. Bersabar artinya bertahan. Bertahanlah di posisi itu sampai satu saat Allah akan membukakan jalannya naik level. Tapi ini ilmu yang paling susah, Pak. Saya itu termasuk orang-orang yang gak sabaran. Orang kalau mau bersabar, Pak, jadi, Pak. Jadi betul-betul innallaha ma'as sabirin itu betul. Teman saya sama-sama santri diajak kelola TPQ di pinggir kampung sini lah, banyak pesantrennya sini. Diajak kelola di Maliaro namanya, atau di Jati, tidak jauh. Kelola TPQ. Ya, dia juga mondoknya bagus, S1 lagi. Sabar, Pak, sabar. Sekarang TPQ itu sudah jadi pondok pesantren. Padahal kalau secara akademis gitu kan bisa diukur, kita kan sama-sama teman, biasa-biasa aja. Tapi kesabarannya membuahkan hasil. Allah kasih upah. Saya sudah usia tua begini, baru mau ngurusin TPQ. Jadi teman-teman yang dulu diminta untuk ngajar TPQ, diminta untuk ngajar ibu-ibu, dari muda sudah mau, padahal mungkin sama, nggak ada bayarannya, nggak ada apa-apa. Tapi belum. Karena sabarnya itulah Allah memberikan anugerah. Sabar. Banyak orang yang sabar. Sabar nggak jadi kiai, woy. Tiap hari itu pokoknya kiai kalau butuh apa-apa manggil dia. Gus, lagi mayar sawah. Dia ajak nyari air ke sawah. Gus, babat suket mau. Dia nggak mikir macam-macam. Penting saya bersabar ngeladeni ya. Satu saat kayaknya, Gus, jam berapa itu jam 10 malam. Dalam kiai, ye, gelem rabi. Buatan lu, ono wong iki njaluk bojo saiki. Jadi ada orang kaya melaksanakan resepsi pemakaman nikah malah si lanange lunga. Lah, njaluk kiai-kiai bukan enten santri sing kono iki nikah kali anak kula. Wong wis sugih. Santri itu yang dipanggil cum, Gus, gelem bojo ora? Oh, mboten kiai izin. Wis dah ora sampe kira apa-apa, ya saiki makan. Jadi langsung sama calon mertuanya dikasih jas, dikasih kopiah, kasih sarung, langsung diangkat nikah. Masya Allah. Ilmu sabar. Itu sudah hilang. Iya. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi cerita-cerita orang sabar itu banyak, Pak. Sabar ya, sabar. Hanya ilmu sabar. Jadi kalau sekarang kita mungkin punya pekerjaan belum menghasilkan banyak, sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nabi Musa itu kan Bani Israel itu kan dijajah Mesir. Wes ratusan tahun itu dijajah Mesirnya. Firaun. Bahkan ada kecurigaan bahwa yang bikin piramid itu Israel sebenarnya. Karena Israel orangnya pintar-pintar. Yang bisa membebaskan Israel itu kan Musa. Nabi Musa apa wasiatnya? Hai kaumku, bersabarlah kalian, bersabarlah dengan rahmat Allah. Sabar. Bertahan dalam perjuangan sampai Allah kasih buka pintu kemerdekaan.
Sama dengan Indonesia, Pak. Bukan berarti sabar itu yuk turun menang ya, enggak. Bertahan dalam posisi berusaha. Jadi ilmu sabar itu pakai. Mahatma Gandhi, India itu kan dijajah Inggris puluhan tahun, ratusan tahun, Pak. Hanya cukup satu orang Gandhi yang bersabar di depan istana Inggris, dia berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Tidak perlawanan, Pak. Tidak ada perlawanan. Bersabar menunggu reaksi Inggris. Sampai 1 minggu, sampai 21 hari dia pingsan. Mahatma Gandhi. Yang teriak siapa? Satu dunia. Satu dunia teriak. Hanya gara-gara bersabar memperjuangkan bangsanya tanpa kekerasan. Satyagraha. Palestina belum ada yang begitu. Maka saya kaget. Orang-orang beriman kadang seperti keliru dalam memilih strategi. Dianggapnya strategi itu tembak balas tembak, dor balas dor. Tidak mesti harus seperti itu. Jangan pakai wajazah sayyi'atin sayyi'atun misluha. Kenapa tidak cara-cara orang seperti itu dilakukan? Kalah coba teknologi sama Israel. Tapi orang Palestina tidak belajar dari sejarah bahwa tidak harus kekuatan senjata yang bisa memerdekakan bangsa ini. Tidak mesti. Nah, jadi kesabarannya ini. Makanya kan kalau di Al-Quran itu tidak boleh orang membunuh diri. Dan bunuh diri tidak boleh dipakai strategi untuk peperangan. Jadi saya itu tidak tahu kalau ada ayat sampai wala taqtulu anfusakum innallaha kana ghafurur rahim. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan bunuh diri untuk membunuh musuhnya, maka itu pasal fanuslihi naro, aku masukkan ke neraka. Mungkin. Tapi di surat An-Nisa itu begitu. Karena orang yang membunuh diri untuk membunuh orang lain, itu tandanya orang tidak sabar. Berperanglah, merdekakan bangsa kalian, tapi dengan penuh kesabaran. Jangan melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membunuh diri. Membunuh diri. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasir, mudah saja bagi Allah. Nah, ini itu hanya strategi yang menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak betul-betul sedang mengabdi kepada Allah. Tugas kita itu mengabdi. Kalau tugasnya berperang, berperanglah secara gentle, berperanglah sebagaimana biasanya. Jangan kemudian membunuh diri digunakan sebagai alat peperangan. Jadi kesabaran kita diuji dan setiap kesabaran kita akan diubah. Makanya saya baca bukunya Mahatma Gandhi tentang ahimsa, satyagraha. Itu saya tidak sampai Palestina ini dari tahun 48, Pak. Tahun 48 Exodus diasporanya dipanggil oleh Inggris ke Palestina. Kemudian sejak saat itulah terjadi penjajahan sampai sekarang. Berapa juta doa sudah dipanjatkan, berapa juta istighosah sudah dipanjatkan, berapa kali ganti UMP, sama saja. Yang ada malah Palestina semakin sulit. Itu karena kita tidak mau belajar dari sejarah, tidak mau belajar dari Al-Quran, bahwa kalau orang-orang Palestina mau bersabar, tidak usah menggunakan kekerasan dilawan kekerasan, pakai strategi lain. Ada contoh dari yang lain, ada diplomasi. Soekarno itu kan keberhasilan utamanya itu lewat diplomasi. Berapapun kali Indonesia bikin konferensi, ada meja bundar, ada lingkar jati, segala macam. Pakailah strategi itu. Di puncaknya kan itu. Kalau peperangan kan sebelumnya. Bersabarlah dalam diplomasi, maka Allah akan kasih anugerah. Sama, ada yang berjuang dengan cara
tidak kekerasan seperti Mahatma Gandhi. Allah kasih upah karena kesabarannya. Jadi kalau sudah Allah kasih sesuatu itu kan siapa yang bisa menghalangi? Ini betul. Saya berkata itu, Masya Allah, benar-benar innallaha ma'as-sabirin. Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Tunjukkan kesabaran kita, maka itu adalah cara terbaik kita berdoa, meminta tolong kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Meminta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Sholat bisa diartikan dua. Pertama, dengan melakukan sholat. Selesai sholat kita berdoa, ya kan? Atau artinya itu berdoa. Sholat itu kan artinya berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu artinya doa. Mendoakan supaya Rasulullah tetap mendapat rahmat Allah. Jadi bersabar, berdoa, bersabar, berdoa. Seluruh ayat Al-Quran pasti kata-katanya itu. Wasta'inu bisabri wassalat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tetapi sabar salat ini berat kecuali bagi orang-orang yang fokus. Illa 'alal khashi'in, itu bagi orang-orang yang fokus. Siapa orang yang fokus itu? Alladzina yadulluna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini akan bertemu dengan rahmat Allah. Yadullun. Jadi kalau belajar kata-kata dalam Al-Quran bisa menemukan yadullun itu bermakna yakin. Meyakini akan bertemu rahmat Allah. Optimis. Jadi orang-orang yang menggunakan sabar dan berdoa dalam menggapai cita-citanya itu memang sulit kecuali bagi orang-orang yang fokus. Khosyi'in. Siapa khosyi'in? Alladzina yadulluna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi orang-orang yang meyakini bahwa pasti saya akan menemukan rahmat Allah. Entah kapan saya akan menemukan. Pasti. Jadi cerita-cerita orang dulu yang khususnya itu adalah orang-orang yang bersabar. Tekun, sabar, wistah. Itu ilmu tekun kali telaten. Jadi kalau guru-guru itu dari dulu bilang memang sabar ya bro, sabar. Memang betul. Tapi berat kecuali pada orang yang meyakini akan menemukan rahmat Allah. Maka ini sebenarnya suatu pelajaran bagi kita sendiri, bahwa seseorang itu tidak mungkin akan dibiarkan begitu saja, ya kan? Kita ini kan sudah iyyaka na'budu, sudah memproklamasikan diri, ya Allah hanya kepada Engkaulah kami mengabdi dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tiap hari kita sudah proklamasi kepada Allah mengabdi. Ketika sudah mengabdi, pasti Allah akan menguji kalian benar gak dengan perkataan kalian. Maka kita akan diuji. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin. Coba. Lagi-lagi berbahagia orang yang bersabar. Kalau kita lulus ujian itu sampai pada titik Allah sudah, kamu sudah selesai ujiannya, maka Allah berikan fadlnya, Allah berikan anugerahnya. Di saat itulah buruan, kita nggak sampai gak bisa menghitung lima Allah. Jadi panjang ini bahasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetapi catatan penting bagi kita, mengartikan ibadah itu tidak hanya ibadah, tetapi mengabdi. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah. Seluruh hidup kita ini mengabdi.
Kita sholat, kita zakat, kita puasa itu dalam rangka mengabdi kepada Allah. Kita bekerja, mau ini anak bujuk, nafkah ke orang tua, memberi bantuan ke orang miskin, memberi bantuan bencana, itu dalam rangka mengabdi kepada Allah. Luruskan niat kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidak ada lain tugas kita di dunia adalah mengabdi. Jangan kemudian kita mengabdi kepada selain Allah. Saya ceritakan tadi bahwa ada orang-orang yang mengabdi kepada setan, mengabdi kepada iblis, mengabdi kepada jin. Allah izinkan semuanya. Jadi kalau ada orang mengabdi kepada iblis dan iblisnya minta tumbal, Allah sampaikan memang dia. Dan yang membunuhnya memang syuraka umum. Tuhan-Tuhan mereka itu Allah izinkan seperti itu. Jadi kita dalam kondisi seperti apapun kehidupan kita, lebih baik kita tetap mempertahankan kita ini orang-orang beriman yang dipilih Allah, yang mengabdi kepada Allah. Kaya, miskin, susah, senang, terus lurus. Tidak usah belok-belok. Karena bi'anna lahumul jannah, hanya orang-orang itulah yang akan mendapatkan jannahnya Allah. Maksudnya nggih, pembahasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sama sebagaimana Imam Ibnu Katsir, yakni iyyaka nuwahhidu wa nakhafu wa narjuka ya rabbana la ghayra. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in merupakan proklamasi kita. Ikrar, kita ikrar tiap hari kepada Allah. Hanya kepada Allah kami mengabdi dan hanya kepada Allah kami memohon. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kekeliruan itu pasti dari blog yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung rapat lagi kok. Rapat lagi. Terima kasih. Matur suwun dipun sampaikan Ustaz Mabrur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan walaupun sedikit bermanfaat bagi kita semua, utamanya dalam arti pengabdian tadi. Yang namanya abdi itu ya patut. Abdi itu mesti. Jadi kita ini hanya hamba Allah yang kemarin digembar-gemborkan. Ini antara pimpinan dan wakil itu tinggian mana jabatannya? Tinggal pimpinan. Ini tinggal ketua ini dengan wakil. Biasanya ini jadi badan wakil rakyat wali mentang-mentang rakyat kesalahan rakyat itu wakil itu rakyat mentang-mentang. Nah ini mudah-mudahan dengan muhasabah kita mengenai sebagai hamba Allah tadi itu bisa menyadarkan kita semua bahwa kita ini adalah kecil dan banyak kekurangan. Orang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan peringatan tadi kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami sampaikan tadi bahwa kegiatan ini berjalan setiap malam Senin. Saya berharap khususnya para ustaz, apapun yang terjadi kita harus bisa rutin. Kita luangkan waktu ini sedikit ini, walaupun hanya 1 jam 2 jam setiap malam Senin. Saya berharap semuanya bisa hadir. Bagi bapak-bapak yang umum, nanti kita lewat grup saja. Kalau beliau ada waktu, monggo setiap Senin datang. Tapi kita kembali lagi kepada komitmen awal bahwa jamaah istighosa tetap ada. Cuma adanya diadakan setiap sebulan sekali, setiap minggu pertama setiap bulan. Jadi tidak 2 minggu sekali, tapi setiap minggu pertama setiap bulan. Sebulan sekali ini mudah-mudahan dari teman-teman yang lain, bapak-bapak yang lain ada keikhlasan, ada kelonggaran waktu untuk meninggalkan pekerjaannya, sedikit mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan kita mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya rabbal alamin.
Malam ini karena waktu sudah malam, mari kita langsung rapat mawon di luar sana. Karena ada sesuatu yang harus kita bahas.